Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada, mohon maaf sebelumnya kami perkenalkan nama saya Irianto Damsi dengan NIM 2257201106 dan juga bersama teman saya Tiara Fauzia dengan NIM 2257201110. Dan pada kesempatan ini kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Tugas kami ini berjudul Arsitektur Enterprise Aplikasi Donasi Online Baitul Mal Hidayatullah. Presentasi ini membahas bagaimana kemudian penerapan arsitektur enterprise dapat digunakan sebagai pendekatan strategis dalam merancang dan mengelola aplikasi donasi online, khususnya pada sebuah lembaga amil zakat Baitul Mal Hidayatullah. Adapun pembahasan difokuskan pada penyelarasan antara proses bisnis, kemudian aplikasi, juga pada data dan juga akan menyampaikan kepada teknologi agar sistem donasi online itu dapat berjalan secara efektif, juga secara terintegrasi, kemudian juga transparan. Adapun tujuan dari prestasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang transformasi digital donasi, kemudian salah satu tujuan penerapan arsitektur enterprise juga menyampaikan sebuah pemodelan bisnis layer, bisnis layer pada alur donasi online Baitul Mal Hidayatullah. Sehingga kami berharap melalui presentasi ini Bapak Ibu teman-teman dapat memahami bagaimana kemudian arsitektur enterprise ini dapat berperan penting dalam mendukung pengelolaan donasi di era digital ini. Selanjutnya adalah latar belakang transformasi digital donasi. Jadi pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana kemudian latar belakang utama mengapa transformasi digital ini menjadi hal yang penting dalam mengelola donasi, khususnya pada sebuah lembaga amil zakat seperti Baitul Mal Hidayatullah ini. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat itu berdonasi, ya, tetapi juga menuntun sebuah lembaga pengelola donasi untuk memiliki sistem informasi yang terintegrasi, yang aman dan terkelola dengan baik. Ya, oleh karena itu diperlukan pendekatan arsitektur enterprise, ya, yang itu akan sebagai sebuah solusi strategis, ya, agar kemudahan donasi online, ya, pada poin pertama itu kemudahan donasi online, ya, yang saat ini donasi online telah menjadi sarana ya telah menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ya, dengan adanya platform digital. Donatur tidak lagi dibatasi oleh lokasi geografis, oleh waktu, oleh jarak dan waktu. Donasi dapat dilakukan kapan saja
dan di mana saja dia berada. Dan proses donasi ini menjadi lebih cepat, ya, menjadi lebih cepat dan praktis. Kemudian kebutuhan sistem terintegrasi dan aman. Ya, seiring dengan meningkatnya volume donasi online, lembaga seperti Baitul Mal Hibah, lembaga amil zakat Baitul Mal Hidayatullah itu harus mampu mengelola data donatur, harus mampu mengelola data transaksi donasi, kemudian laporan penyaluran dana, dan eh, tentu sistem yang tidak terintegrasi akan dapat menyebabkan adanya misalnya duplikasi data atau ada kesalahan pencatatan transaksi, ada juga risiko kebocoran data dan juga akan menjadi penurunan kepercayaan publik, ya. Oleh karena itu sistem donasi online itu harus dirancang, ya, harus dirancang agar terintegrasi antar modul, andal dalam memproses transaksi, aman dalam menjaga kerahasiaan data. Lalu kemudian eh, arsitektur enterprise ini menyediakan kerangka strategis, ya. Peran arsitektur enterprise ini dia akan menyediakan kerangka kerja yang strategis untuk merancang dan mengelola sistem yang kompleks seperti aplikasi donasi online, ya, dengan pendekatan di antaranya adalah sistem itu dirancang secara holistik, bukan terpisah-pisah. Kemudian kebutuhan bisnis itu selaras dengan solusi teknologi, lalu pengembangan sistem menjadi lebih terarah dan terencana. Ya. Jadi arsitektur enterprise itu membantu sekali dalam perancangan sistem jangka panjang, kemudian pengembangan aplikasi yang terstruktur, lalu evolusi sistem agar mudah dikembangkan di masa depan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan penerapan enterprise pada aplikasi BMH. Ya. Jadi pada eh, aplikasi donasi online Baitul Mal Hidayatullah ini itu tujuannya dirancang agar sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi secara teknis saja, tetapi juga dia mampu mendukung proses bisnis, kemudian meningkatkan integrasi, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Ya, di antaranya dia harus mendukung proses bisnis, di antaranya mendukung proses bisnis Baitul Mal Hidayatullah. Ya, BMH itu sebagai pengelola zakat, amil zakat, ya, lembaga amil zakat nasional. Dia mengelola dana JIS, zakat, infak, sedekah. Harus memiliki proses utama. Dia mengumpulkan donasi, kemudian pengelolaan dana, lalu kemudian penyaluran donasi kepada penerima manfaat. Sehingga dengan penerapan AI, Enterprise Architecture ini, sistem aplikasi donasi online ini dirancang agar selaras dengan tujuan dan operasional Baitul Mal Hidayatullah itu. Artinya bahwa teknologi yang digunakan tidak berdiri sendiri, tetapi benar-benar memang mendukung kebutuhan bisnis melalui pendekatan seperti yang saya sampaikan tadi. Proses donasi menjadi lebih struktur, alur kerja lebih jelas dan efisien, risiko kesalahan operasional dapat diminimalkan. Ya. Lalu kemudian integrasi aplikasi dan data. Dalam sistem donasi online itu terdapat berbagai modul, ya, seperti modul apa namanya modul donatur, kemudian modul transaksi donasi, modul pembayaran, modul pelaporan dan administrasi. Jadi tanpa arsitektur enterprise, modul-modul ini berpotensi berjalan secara terpisah dan menimbulkan silo informasi, yaitu data yang tidak saling terhubung dengan
interpretasi arsitektur. Jadi integrasi antara antar aplikasi dan basis data itu menjadi lebih mulus jika kita gunakan AI. Data dapat mengalir secara konsisten antar sistem, duplikasi dan konsistensi data dapat dihindari, sehingga akan akan meningkatkan transparansi donasi. Ya, transparansi merupakan faktor penting, ya. Dia itu merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan donatur. Sehingga dengan sistem yang dirancang secara struktur melalui arsitektur enterprise, BEMA Baitul Mal Hidayatul dapat menyediakan laporan donasi yang akurat. Informasi penggunaan dana dapat disajikan secara real time. Donatur dapat mengetahui kemana dana mereka disalurkan. Dengan adanya transparansi ini, kepercayaan publik terhadap BMH akan meningkat, insya Allah. Akuntabilitas lembaga menjadi lebih kuat. Hubungan jangka panjang dengan donatur akan tetap terjaga. Lalu kemudian eh, yang terakhir, yang berikutnya adalah eh, alur atau apa namanya, struktur, ya. Struktur eh, bisnis layer, ya, struktur bisnis layer menggambarkan alur donasi, ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk bagaimana kemudian proses donasi itu berjalan secara struktur dan bagaimana setiap peran itu saling berkait, saling berinteraksi dalam sistem itu. Aktor dalam bisnis layer, ya, pada bagian di atas diagram itu ditampilkan aktor-aktor utama yang terlibat dalam aplikasi donasi online Baitul Mal Hidayatullah. Yaitu yang pertama adalah donatur, ya, donatur. Jadi donatur itu merupakan pihak yang melakukan donasi. Donatur itu berinteraksi langsung dengan sistem untuk, ya, melakukan registrasi, misalnya melakukan lalu login, lalu kemudian memilih program donasi, lalu kemudian melakukan donasi secara online. Kemudian yang berikutnya adalah admin. Admin di sini bertugas mengelola operasional sistem seperti mengelola data donatur, kemudian memproses dan mencatat donasi, lalu kemudian memastikan alur donasi itu berjalan dengan benar. Kemudian manajer, manajer memiliki peran pengawasan dan pengambilan sebuah keputusan. Ya, antara lain dia mampu memantau laporan donasi, mengevaluasi kinerja penyaluran dana, kemudian mengambil keputusan strategis berdasarkan data donasi. Lalu kemudian payment gateway. Payment gateway ini berperan sebagai pihak ketiga yang menangani proses. Nah, proses pembayaran donasi misalnya, kemudian validasi transaksi keuangan, lalu keamanan transaksi digital. Jadi alur proses donasi, ya, di bagian tengah diagram itu menunjukkan alur proses donasi yang berjalan secara berurutan, mulai dari registrasi dan login, kemudian proses dimulai ketika donatur melakukan registrasi dan login ke dalam aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi donatur, menyimpan data donatur dengan aman, ya, memberikan akses ke fitur donasi, kemudian eh, donatur setelah login, donatur itu memilih program donasi yang tersedia seperti zakat, infak, sedekah, atau program-program sosial lainnya. Tapi ini memungkinkan donatur itu menentukan jenis donasi. Dia menyesuaikan nominal donasi, lalu kemudian memahami tujuan penyaluran donasi. Lalu kemudian tahap berikutnya, ya, sistem memproses data donasi yang dipilih, ya, termasuk nominal donasi atau metode pembayarannya seperti apa dan data donatur.
Jadi di sini admin berperan memastikan bahwa data donasi itu tercatat dengan benar dalam sebuah sistem. Kemudian selanjutnya tahap pembayaran. Pembayaran yang dilakukan melalui payment gateway. Pada tahap ini donatur melakukan pembayaran secara online. Sistem payment gateway itu memproses transaksi. Keamanan dan validasi transaksi itu insya Allah akan terjaga. Lalu yang berikutnya verifikasi transaksi. Setelah pembayaran dilakukan, sistem melakukan verifikasi transaksi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan pembayaran berhasil, kemudian menghindari transaksi gagal atau duplikat, kemudian menjamin keabsahan donasi. Lalu yang berikutnya adalah laporan donasi. Tahap terakhir adalah laporan donasi, di mana donatur dapat melihat status donasi. Admin dan manajer dapat mengakses laporan transaksi, kemudian data digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Lalu output bisnis layer di bagian bawah diagram itu, pada bagian bawah di diagram itu ditampilkan hasil atau output dari keseluruhan proses bisnis, yaitu yang pertama kelola proses donasi dan memastikan seluruh arus donasi berjalan secara teratur dan terdokumentasi. Lalu kemudian memberikan informasi donasi yang jelas dan dapat diakses oleh donatur, ya, tingkat transparansinya, dan memudahkan manajemen dalam memantau kinerja donasi dan mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya akan eh, disampaikan oleh teman saya, yaitu Tiara Fauzia. Kepada Tiara Fauzia silakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu application layer aplikasi donasi online BMH. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang proses bisnisnya, sekarang kita masuk ke application layer. Di lapisan ini kita menentukan sistem apa saja yang harus ada untuk mendukung proses bisnis BMH. Application sebelumnya, application layer ini menjadi penghubung antara bisnis layer dan teknologi layer. Nah, yang pertama yang harus ada untuk mendukung bisnis BMH yang pertama adalah akses tanpa batas. Nah, akses tanpa batas ini kita menyediakan platform aplikasi web dan mobile. Nah, agar donatur bisa berdonasi kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian donatur bisa memilih untuk berdonasi ke sedekah atau wakaf dan juga bisa infak dan zakat secara online. Kemudian yang kedua adalah modul cerdas. Sistem ini bukan hanya aplikasi besar, hanya suatu aplikasi, tapi dibagi menjadi beberapa modul khusus. Ini ya. Yang pertama ada modul donasi dengan fitur kalkulator zakat. Yang kedua modul pembayaran untuk transaksi, yang ketiga adalah modul laporan untuk transparansi. Kemudian selanjutnya kesimpulan lapisan ini adalah lapisan aplikasi ini memastikan semua kebutuhan donatur dan admin bisa dilakukan secara digital, cepat, dan otomatis. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu teknologi layar. Nah, sekarang kita turun ke bagian mesin atau fondasi dasarnya, yaitu teknologi arsitektur atau teknologi layer. Ini adalah infrastruktur yang menjaga agar sistem kita tetap hidup dan aman. Yang pertama, cloud service. Kita menggunakan service berbasis cloud. Ya. Kita menggunakan, artinya website BMH tidak akan mudah down meskipun sedang banyak pengunjung. Kemudian database server. Kita memisahkan server aplikasi dengan server database untuk meningkatkan keamanan data donatur dan transaksi disimpan dengan enkripsi khusus. Kemudian payment gateway, ini kecanggihan utamanya. Kita menggunakan API untuk menghubungkan aplikasi langsung ke bank atau dompet digital seperti Kris. Jadi begitu donatur dibayar, sistem langsung tahu dan mengirimkan tanda terima saat itu juga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi prosesnya adalah dari web server, kemudian ke database, payment gateway, dan cloud service. Selanjutnya, diagram visual arsitektur enterprise BMH. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat gambaran besar atau blueprint dari seluruh sistem.
Inilah inti dari enterprise arsitektur. Kita bisa melihat bagaimana bisnis layer, aktor, dan proses memberikan instruksi ke application layer atau modul aplikasi. Lalu semua itu ditopang oleh teknologi layer cloud dan server di bagian bawah. Diagram ini membuktikan bahwa teknologi informasi di BMH tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kesimpulannya adalah uh, sebagai kesimpulan dari tugas kami, penerapan arsitektur enterprise pada aplikasi donasi BMH ini memberikan 3 keuntungan besar. Yang pertama, sistem terintegrasi. Tidak ada lagi data yang berantakan karena semua lapisan sudah terhubung, kemudian mendukung visi BMH. Transparansi meningkat, donatur merasa lebih tenang karena prosesnya jelas dan laporan otomatis. Kemudian sistem lebih efektif dan efisien. Nah, tim BMH bisa bekerja lebih cepat karena banyak proses manual yang sudah diambil alih oleh teknologi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.